Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus salam. Jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini kita masih tetap dalam keadaan istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan amalia-amalia yang lainnya. Di hari-hari 10 terakhir ini memang terasa sangat berat godaan. Kenapa? Karena Allah memberikan malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini untuk menggapainya malam Lailatul Qadar itu harus diraih, dicapai dengan susah payah, dengan tetap istiqomah. Kapan datangnya malam itu, maka kita lakukan setiap malam. Kalau tidak malam kemarin, malam ini. Kalau tidak malam ini, malam besok. Walaupun tanda-tandanya sudah jelas pada malam-malam ganjil, tapi Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Kalau kita memperhatikan perkembangan media, apalagi sekarang media sosial, dengan maraknya media sosial yang merupakan gelombang penghancur iman dan akhlak, terutama generasi muda, itu sangat dahsyat sekali. Dan adanya media, TV, film, video-video yang sekarang sudah marak, video-video di media sosial itu, Facebook, Instagram, WA sekalipun. Melalui media-media ini, kalau kita tidak memfilter konten apa yang mau di-share, sangat merusak. Konten-konten yang di-share itu sangat merusak kalau tidak kita perhatikan. Karena ingat, jari-jari tangan kita untuk mengklik atau mencolek itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau yang untuk media sosial ini digunakan untuk yang baik, untuk yang positif itu baik, bagus.
tetapi dampak negatifnya sungguh sangat luar biasa. Anak-anak bisa dengan gampang, dengan mudah untuk membuka situs-situs YouTube dengan video-video yang tidak senonoh, video-video yang porno, video-video yang sangat merusak akidah dan akhlak anak-anak. Maka sebagai orang tua, ini masalah pendidikan dan diselamatkan. Jangan sampai generasi muda ini dengan untuk menghadapi gelombang dahsyatnya penghancuran akidah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menjaga, memelihara diri dan keluarga itu dengan cara pendidikan, dengan cara mendidik anak supaya anak-anak kita jangan terjebak pada gelombang dahsyatnya gelombang pendangkalan akidah yang merusak akidah, merusak akhlak kita, merusak keimanan kita. Maka dengan cara pendidikan agama yang sebaik-baiknya yang diterapkan kepada anak-anak kita sejak dini, insyaallah anak-anak akan kita arahkan media sosial itu digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk mendapatkan informasi-informasi yang baik, untuk informasi yang positif, bukan untuk informasi-informasi yang akan merusak, mendangkalkan akidah kita. Media sosial, video, sekarang sudah zamannya video kontennya itu. Sudah jarang yang share foto-foto lagi, tapi yang di-share adalah video, gambar-gambar hidup yang dia share. Anak-anak dengan tidak malu lagi menontonkan dirinya di-share di video dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak nutup auratnya. Di-share. Ini penangkalnya adalah keimanan kita, didikan orang tua kepada anak-anak. Perbuatan-perbuatan yang itu akan mendangkalkan akidah kita, akan menggerus keimanan kita. Imannya menjadi tipis, bebas nge-share apa saja, bebas bergaul dengan siapa saja, yang kemudian akhirnya anak itu terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang tidak mengedepankan akhlak Islami. Maka untuk pendidikan akhlak agar kita tidak terjerumus pada gelombang dahsyatnya penghancur keimanan dan akhlak kita itu, anak harus dibiasakan dengan akhlak yang baik, akhlak Islami,
mulai dari bertutur kata, mulai berpakaian menutupi auratnya, mulai pembiasaan sholatnya selalu diingatkan. Apabila sudah umur 10 tahun masih juga dia lupa sama sholatnya, orang tua harus memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sama juga hanya dengan puasa, mendidik dan melatih anak kita untuk puasa itu agar anak kita terbiasa, dia berlaku jujur, berlaku amanah. Puasa itu dia harus jujur pada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dan nilai-nilai akidah di dalam puasa itu, walaupun kita sendirian bisa makan dan bisa minum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Allah Maha melihat, meskipun dimanapun kamu berada, makan dan minum tidak kelihatan orang, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ini salah satunya untuk menerapkan akidah pada anak-anak. Dengan puasa ini dia harus bersikap jujur, melatih dirinya menjadi anak yang jujur, melatih dirinya supaya menjadi anak yang amanah, melatih dirinya supaya bersikap berakhlak yang baik. Dengan cara ini, gelombang-gelombang dahsyatnya penghancur akidah itu terus kita selamatkan anak kita dengan cara didikan agama, menjaga diri kita dan menjaga anak-anak kita dari api neraka yang sangat pedih. Ini tugas kita, ini kewajiban kita orang tua pada anak-anak kita, agar terjaga, terselamatkan akidahnya. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan 10 malam terakhir ini kita menjadikan diri kita pribadi-pribadi muslim yang memiliki karakter, yang memiliki akhlak, menjadi pribadi-pribadi muslim yang terbaik, sehingga tujuan dari ibadah puasa ini, tujuan akhirnya yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tercapai diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.